Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Metodika Bisnis, yakni Ibu Ratih Nuriana, MSI, yang telah memberikan izin kepada kelompok kami untuk mepresentasikan hasil mini riset kami dengan tema menentukan titik keseimbangan pada saat terjadinya kenaikan minyak goreng. Nah, untuk lebih banyak waktu, sebelum ke pembahasannya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Khoir. Saya di sini sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Saya Nurul Fikasari. Saya Widianur Ramadhani. Saya Syarifatul Rasyidah. Baik, saya pemateri pertama akan menjelaskan teori, pengertian sistem persamaan linear dan permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, yang pertama, sistem persamaan linear merupakan bagian dari ilmu matematika yang mempelajari bagaimana menyelesaikan masalah teknik dengan menggunakan aljabar linier. Metode yang dipelajari dalam mata kuliah ini adalah suatu algoritma dari sesuatu penyelesaian berbagai persoalan yang dapat digunakan sebagai metode diterapkan dalam program komputer. Nah, yang kedua, pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran, fungsi permintaan menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang dan jasa yang diminta. Sedangkan fungsi penawaran menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah yang ditawarkan. Yang poin ketiga yaitu pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau disebut juga equilibrium pasar adalah keadaan di mana penawaran dan permintaan seimbang. Jadi kurva yang mewakili hal ini sering disebut kurva equilibrium pasar. Pada kurva ini titik equilibrium dapat bertahan lama apabila titik tersebut baik konsumen maupun produsen sama-sama memperoleh keuntungan atau hanya mengalami kerugian yang sangat kecil. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fikasari. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 hasil penggalian data. Nah, yang pertama yaitu data kualitatif. Nah, dalam observasi kami, di sini kami melakukan observasi di Toko Haji Firda. Lokasinya berada di Pakong dengan informan yaitu Emang Jailani. Nah, pada bulan sekarang terjadi kenaikan minyak goreng, tapi minyak goreng yang kami teliti yaitu hanya satu merek, yaitu minyak goreng merek Sofia. Pada bulan ini minyak goreng Sofia ini mengalami kenaikan dari harga normal yaitu 2.000 menjadi 20.000. Yang pertama itu harga normalnya 18.000, naik 2.000 menjadi 20.000. Nah, pada kenaikan minyak goreng ini terdapat persentase, yaitu persentasenya sekitar 20 sampai 40%. Dari sisi penawaran ikut terpengaruh, beberapa pemasok menaikkan harga jual mengikuti kenaikan harga di pasaran. Nah, dalam menghadapi situasi ini, beliau mencoba menawarkan beberapa alternatif produk minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau dan memberikan informasi kepada pelanggan mengenai merek-merek minyak. Karena terjadinya penurunan minyak goreng, terdapat beberapa perilaku konsumen seperti pelanggan menjadi lebih selektif dalam memilih produk. Nah, mereka tidak hanya memperhatikan harga, tetapi juga kualitas dan ukuran kemasan. Selain itu, beberapa pelanggan juga mulai beralih pada produk-produk substitusi seperti minyak sayur ataupun minyak kelapa. Langsung saja pada data kuantitatif. Nah, yang pertama itu permintaan. Pada permintaan ini, apabila harga naik, maka permintaan akan menurun. Sebaliknya, apabila harga menurun, maka permintaan akan banyak. Nah, di sini terdapat 20 harga 20 ini menjadi P1, sedangkan yang 18.000 ini menjadi P2, adapun yang 10 menjadi Q1 dan 14 menjadi Q2. Langsung saja kita masukkan kepada rumus persamaan linear. Jadi P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, di sini P-nya P1 yaitu 20, kita masukkan ke sini per, langsung masukkan P2 18 min 20 sama dengan Q min Q1, langsung saja masukkan Q1-nya yaitu 10 per Q2 min Q1 yaitu 14 min 10. Jadi hasilnya itu P min 20, 18 dikurangi 20 menjadi min 2
Ki min 10, 14 dikurangi 10 menjadi 4. Langsung saja kita melakukan perkalian silang. Jadi seperti ini. Jadi min 2 dalam kurung Ki min 10 sama dengan P dalam kurung 4 min 20. Jadi kita kalikan seperti ini. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Lalu min 2 Ki 4P pindah tempat, min 80, 20 plus pindah jadi min. Jadi hasilnya min 2 Ki sama dengan 4P min 100. Karena kita bisa menyederhanakan ini sama-sama dibagi menjadi 2. Jadi 2 dibagi min 2 Ki jadinya Ki. Ini 4P dibagi 2 jadi 2P, dan 100 dibagi 2 menjadi 50. Rumus permintaan seperti ini sudah dijelaskan tadi pada teori. Jadi kita masukkan Ki D sama dengan 50 dimasukkan di sini, lalu min 2P. Yang kedua yaitu penawaran. Nah, pada penawaran di sini terbalik. Apabila di permintaan kenaikan harga itu permintaan mengalami penurunan, nah pada penawaran ini apabila terjadi kenaikan harga, maka penawaran ini semakin banyak. Jadi langsung saja masukkan pada persamaan linier. 20 tetap menjadi P1, 18 menjadi P2, 8 ini menjadi Q1, dan 4 menjadi Q2. Langsung P min 20 masukkan P1 nya, P2 min P1, 18 min 20, Q min 8 per 8, 4 min 8. Hasilnya P min 20 per min 2, 18 dikurangi 20, Q min 8, 4 dikurangi 8 sama dengan min 4. Jadi kita juga mengalihkan silang. Jadi seperti ini teman-teman. Ini juga dikalikan, ini dikalikan seperti ini. Hasilnya yaitu langsung ke sini. Ini juga sama-sama dibagi menjadi 2. Nah, hasilnya seperti ini. Langsung saja masukkan kepada rumus. Rumusnya yaitu QS sama dengan min A plus B PS. Jadi QS sama dengan min 32 karena pindah ruas plus 2 PS. Sekarang pada keseimbangan pasar. Nah, untuk menentukan titik equilibriumnya, jadi permintaan dan penawaran ini harus sama. Nah, hasil tadi yang permintaan yang ini 50 min 2P langsung masukkan ke sini, dan penawaran yaitu min 32 plus 2P. Langsung di sini min 2P di sini pindah sama dengan min 32, 50 pindah ruas jadi min 50. 2P plus 2P jadi 4P sama dengan min 82P sama dengan min 82 dibagi 4, hasilnya 20 dibagi 5. Nah, untuk paparan data saya serahkan kepada pemateri ketiga. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan paparan data di mana isinya untuk mengetahui kurva permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama, untuk mengetahui kurva permintaan, maka kita harus memasukkan hasil yang telah diperoleh, lalu kita misalkan P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Jika kita analogikan P adalah 0, maka dari hasil permintaan tadi rumusnya yaitu QD sama dengan hasilnya 50 min 2P, QD sama dengan 50 min 2, P nya kita analogikan jadi 0, QD sama dengan 50 kali 2 kali 0 sama dengan 0, jadi hasilnya tetap 50. Jadi sudah diperoleh QD nya sama dengan berarti 50,0. Dapat kita lihat kurva di sini. Q-nya sama dengan 50,0. Di mana kurvanya
dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui kurva penawaran, sama halnya dengan permintaan, yaitu menganalogikan P adalah 0 dan Q adalah 0. Jadi kita menggunakan rumus penawaran di mana hasilnya QS sama dengan min 32 plus 2P jadi QS sama dengan min 32 plus 2 analogikan jadi 0. QS sama dengan min 32. Jika menganalogikan Q-nya sama dengan min 32 plus 2P. 2P-nya pindah luas menjadi 2P. Karena di sini min, karena pindah luas jadi plus 32. P-nya turun 32, pindah di sini jadi dibagi 2. P sama dengan 16. Jadi dapat diperoleh Q yaitu min 32 dan P yaitu 16, dimana kurvanya dari kanan atas ke kiri bawah. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui kurva keseimbangan pasar, di mana QD sama dengan 50 min 2P, lalu QD sama dengan 50 min P-nya 20,5 dan QD 50 min 41, QD hasilnya 9, dimana kurva keseimbangannya di sini ada di titik 9,20,5. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang analisis data. Dalam melakukan sistem persamaan linear, yaitu menentukan titik equilibrium atau keseimbangan pasar, perlu melakukan observasi agar dapat memperoleh data yang diperlukan. Fungsi permintaan dinyatakan dalam bentuk Q sama dengan A min BP atau P sama dengan A per B min 1 per B Q, di mana pada variabel P price atau harga dan variabel Q quantity atau jumlah. Maka dari itu kita harus mengetahui berapa jumlah permintaan sebelum harga naik dan setelah harga kenaikan minyak goreng. Semakin harga naik, semakin sedikit barang yang diminta. Namun apabila harga turun, maka semakin banyak pula barang yang diminta, sehingga dapat diketahui kurva permintaan yang miring ke bawah. Oleh karena itu, kurva permintaan berlereng negatif pada fungsi penawaran sendiri biasanya dinyatakan dalam bentuk Q sama dengan min A BP atau P sama dengan A per B titik 1 per B Q. Dalam bentuk persamaan tersebut terlihat bahwa variabel P atau harga dan Q atau jumlah. Maka dari itu dalam menentukan fungsi penawaran kita perlu mengetahui berapa jumlah barang yang ditawarkan apabila terjadi kenaikan minyak goreng. Pada fungsi penawaran, garis kurva bergerak dari kanan ke atas ke kiri ke bawah. Oleh karena itu kurva penawaran berlereng positif. Mencapai titik equilibrium antara persediaan dan permintaan adalah tujuan utama dalam manajemen persediaan. Ini berarti memiliki jumlah barang yang tepat di gudang, tidak terlalu banyak sehingga menimbulkan biaya penyimpanan yang besar, dan tidak terlalu sedikit sehingga menyebabkan kehabisan stok dan kehilangan pelanggan.
Terdapat beberapa cara untuk memastikan keseimbangan antara lain sebagai berikut. 1. Perawatan aturan. 2. Menganalisis data historis, yaitu mempelajari pola penjualan sebelumnya untuk memprediksi permintaan di masa depan. 3. Pertimbangan faktor eksternal, yaitu memperhatikan tren pasar, event khusus dan faktor yang mempengaruhi permintaan. Titik equilibrium adalah titik di mana permintaan dan penawaran suatu barang, dalam hal ini minyak goreng, seimbang. Namun titik ini sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama faktor eksternal. Ada pun faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Harga bahan baku utama. 2. Kebijakan pemerintah. 3. Permintaan global. 4. Kondisi geografis dan iklim. 5. Konflik geopolitik. Sistem persamaan linier merupakan alat yang sangat berguna dalam memodelkan berbagai fenomena, termasuk dalam menentukan titik equilibrium. Namun, ada beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut. 1. Linearitas. Yang kedua, stasionaritas. Yang ketiga, deterministik. Yang keempat, keterbatasan dalam memodelkan sistem non-linier. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kesimpulannya, dalam menentukan titik keseimbangan pasar melalui sistem persamaan linier, perlu memahami fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta, biasanya memiliki kemiringan negatif. Artinya, semakin tinggi harga, semakin sedikit barang yang diminta. Sebaliknya, fungsi penawaran memiliki kemiringan positif, di mana semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Nah, mungkin itu saja presentasi kami kali ini. Kurang lebih sekian presentasi kami kali ini. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat di makalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.